Nah, untuk mengetahui penerapan STRP, kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Clarissa Aradia. Clarissa, seperti apa penerapan STRP bagi penumpang KRL dan bagaimana mekanisme pemeriksaan STRP di sana? Baik Amel, terkait dengan mekanisme bagi para calon penumpang yang akan menggunakan jasa transportasi publik yakni komuter lain hari ini diwajibkan untuk membawa STRP ataupun juga surat tanda registrasi pekerja. Namun mengetahui bahwa setiap perusahaan yang akan mengakses website dari Jakevo yang mana merupakan wadah ataupun juga media untuk membuat STRP tersebut kerap error sehingga para perusahaan ini kerap kesulitan untuk mendapatkan STRP bagi seluruh pegawainya ataupun karyawannya. Maka pihak dari KCI juga menegaskan bahwa terdapat 3 dokumen yang salah satunya bisa digunakan sebagai salah satu syarat perjalanan bagi mereka yakni pekerja yang bekerja di sektor kritikal dan juga esensial. Selain STRP, ada 2 surat lainnya yang bisa digunakan, antara adalah surat keterangan dari pemerintah setempat, maupun juga bisa menggunakan surat tugas dari instansi maupun juga dari perusahaan masing-masing. Nah, tadi kami juga sempat mencoba bagaimana apabila kami hanya memiliki surat tugas dari kantor, apakah bisa untuk masuk ke dalam area peron dan juga masuk naik ke kereta komuter lain. Nah, nampaknya hari ini kami juga berhasil untuk masuk dan juga naik kereta komuter lain dikarenakan surat keterangan maupun juga surat tugas dari kantor ini merupakan surat yang jelas. Yang pertama adalah diwajibkan untuk terdapat nama ataupun identitas yang lengkap sesuai dengan KTP, kemudian terdapat NIK, alamat domisili, dan juga penugasan yang disesuaikan dengan sektor mereka. Nah, apabila mereka memang bekerja di sektor kritikal maupun juga esensial, namun bukan merupakan jabatan yang wajib untuk bekerja ke kantor ataupun juga menuju ke Jakarta, maka mereka tetap diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, hari ini berhubung hari ini surat tugas saya lengkap, yakni sesuai ada NIK-nya, ada nama, dan juga tugas saya di sini sebagai jurnalis yang diwajibkan untuk turun di lapangan untuk bertugas, maka saya dan juga tim diperkenankan untuk masuk ke area stasiun maupun juga naik kereta komuter lain. Yang hal lain yang perlu disiapkan selain surat maupun juga dokumen tersebut adalah membawa serta kartu tanda penduduk ataupun juga kartu identitas. Karena begitu masuk ke area stasiun, akan ada pos pemeriksaan untuk bisa memeriksa setiap para calon penumpang membawa serta surat izin mereka dan juga akan memverifikasi datanya dengan KTP yang dibawa, apakah domisili dan juga namanya sesuai dengan yang tertera pada surat tugas tersebut. Setelah selesai diverifikasi, maka para calon penumpang yang juga sebelumnya diwajibkan untuk memprint ataupun juga mencetak surat tugas tersebut juga akan diberikan stempel seperti ini, Amel. Ada stempel dari KAI Komuter yang menunjukkan bahwa para pekerja yang sudah melewati pos pemeriksaan tersebut memang diperkenankan dan juga sudah sesuai syarat untuk melakukan perjalanan. Selain itu juga para petugas di sini juga mengingatkan selain membawa dokumen, kemudian membawa identitas, juga mereka yang menggunakan ataupun menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker gandala yang diperkenankan untuk masuk dan juga menggunakan moda transportasi yakni kereta komuter lain hari ini. Dan terkait dengan penerapan hari pertama, pemberlakuan dari STRP di KRL khususnya di stasiun Bogor hari ini, kami memantau sejak pagi bahwa pos pemeriksaan ini sudah berjaga dan juga bersiap siaga untuk memeriksa setiap para calon penumpang yang akan naik dari stasiun pertama keberangkatan di salah satu kota penyangga ibu kota yakni Bogor sejak pukul 4 pagi. Dan tadi pihak dari VP Corporate Secretary dari PT KCI juga menegaskan bahwa pos pemeriksaan ini akan bersiaga hingga waktu operasional dari KRL ini berhenti ataupun selesai, yakni dari pukul 4 pagi hingga pukul 9 malam. Dapat dilihat, Amel, bahwa di belakang saya ini merupakan pos pemeriksaan, namun pos pemeriksaan ini sifatnya adalah dinamis, artinya bisa berubah-ubah lokasinya. Kalau tadi ketika kami tiba, pos pemeriksaan ini berada di area parkiran dari sepeda motor karena memang biasanya di hari Senin merupakan hari pertama bekerja begitu banyak dan antrian yang mengular, maka adapun pos pemeriksaan dilaksanakan di area yakni di area parkiran. Nah, namun karena berhubung saat ini sudah semakin siang, semakin sedikit pula ada penurunan hingga 60% para calon penumpang hari ini, maka pos pemeriksaan pun juga bergeser ke area dekat pintu tap masuk
ke area peron stasiun. Amel. Baik, Clarissa dari Bogor, sekarang kita akan menuju Jakarta. Pos-pos penyekatan di pintu-pintu masuk Jakarta juga wajib menyertakan STRP. Kami sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim. Karmel, seperti apa pengecekan yang dilakukan petugas di Kalimalang dan penindakan apa yang dilakukan jika kedapatan warga tanpa STRP saat mobilitas? Ya, selamat siang Amel. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Jalan Raya Kalimalang ini memang merupakan pembatasan kota antara wilayah Bekasi dan wilayah Jakarta Timur. Sehingga sebelum masa PPKM darurat ini, ruas Jalan Raya Kalimalang terkenal macet dan padat terutama pada jam sibuk di hari kerja. Nah, Amel, selama masa PPKM darurat mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli, pemerintah menyekat ruas jalan ini guna mencegah atau menekan mobilitas warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pada hari ke-10 penerapan PPKM darurat sejak pagi tadi kami melihat ruas Jalan Raya Kalimalang lancar. Di pos penyekatan tidak ada antrian yang signifikan seperti minggu lalu. Kami juga melihat volume kendaraan menurun secara signifikan. Tidak ada pengendara baik mobil maupun motor yang berdebat dengan petugas di tempat. Petugas-petugas di tempat memperbolehkan nakes atau pekerja esensial dan kritikal untuk melintas jika mereka memiliki surat-surat yang lengkap seperti STRP atau surat keterangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Nah, ini bisa diartikan, Amel, bahwa masyarakat sudah mengetahui adanya penyekatan di lokasi. Amel, penyekatan di lokasi juga telah dirapihkan oleh pihak pemerintah. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit mekanismenya. Jadi ruas Jalan Raya Kalimalang dibagi menjadi 3 bagian di titik penyekatan. Jadi jalur paling kiri dikhususkan tenaga kesehatan dan ambulans, sedangkan jalur tengah dikhususkan dikhususkan masyarakat yang merupakan pekerja esensial. Jadi pekerja esensial yang telah membawa surat-surat izin, surat-surat STRP, mereka diminta untuk melintasi jalur tengah, sedangkan jalur paling kanan dikhususkan masyarakat yang tidak memenuhi syarat. Jadi memang mekanisme pembagian ruas jalan menjadi 3 bagian ini mempermudah para petugas untuk memeriksa berkas-berkas, dan juga pembagian menjadi 3 bagian ini tidak menyebabkan antrian yang panjang seperti minggu lalu. Nah, selain dari itu, Amel, saya juga bisa menambahkan bahwa masyarakat yang tidak membawa surat-surat seperti STRP, mereka akan diminta untuk putar balik ke Bekasi melalui jembatan di bawah flyover tol. Seperti yang tadi saya katakan, kami tidak melihat ada perdebatan sejak pagi hari tadi. Suasana di lokasi kondusif. Jadi pekerja esensial dan pekerja kritikal yang telah membawa STRP dengan mudah bisa melintas. Selain dari itu, warga yang memiliki medical emergency atau kebutuhan medis darurat atau warga yang telah terdaftar untuk mendapatkan vaksin di wilayah Jakarta juga diperbolehkan untuk melintas di Jalan Raya Kalimalang. Amel. Baik, Karmel di Jakarta dan juga Clarissa di Bogor, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali.